Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran kelima. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mengetahui pengamalan sila kedua. Dan yang ketiga, mengetahui cara pengurangan bersusun. Ayo belajar. Perhatikan gambar yang paling kiri. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Perhatikan kalimat yang bergaris biru. Kalimat yang bergaris biru itu merupakan contoh perkembangan, karena yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Yang awalnya hanya bisa menggunakan sepeda roda 3, sekarang sudah bisa menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Berarti Udin mengalami perkembangan. Sedangkan kalimat yang bergaris hijau itu contoh pertumbuhan. Karena ada kata-kata atau kalimatnya, rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat. Ya, yang awalnya kaki tidak kuat menjadi kuat. Kemudian yang badannya tidak tinggi menjadi tinggi, berarti Udin mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, gambar yang kedua. Saat kecil Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Perhatikan kalimat yang bergaris ungu. Kalimat bergaris ungu itu termasuk perkembangan. Kenapa Pak perkembangan? Karena di situ ada penjelasan. Yang awalnya Edo hanya dapat menendang bola, sekarang Edo sudah menjadi pemain hebat. Berarti dia sudah bisa mendribble bola, menggiring bola ya. Terus bisa mengumpan bola dan lebih jago dalam menguasai permainan sepak bola. Maka disebut Edo mengalami perkembangan. Yang awalnya hanya bisa menendang, sekarang sudah banyak yang dikuasai. Selanjutnya perhatikan kalimat yang bergaris merah, itu contoh pertumbuhan. Kenapa Pak pertumbuhan? Karena di situ ada penjelasannya. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi, ya. Berarti kan mengalami pertumbuhan. Yang awalnya lemah, tidak kuat, menjadi kuat, dan yang pendek menjadi tinggi. Berarti mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, kita baca bersama-sama ya. Siti senang berolahraga lari di pagi hari, Dayu senang olahraga renang, Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Kali ini kan kita akan belajar contoh atau sikap sila kedua. Menurut kalian dari bacaan ini, ada atau tidak sikap yang menunjukkan contoh sila kedua? Ada dong. Yang pertama, rukun. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, bekerja sama. Rukun, saling membantu, bekerja sama. Ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita bahas ya. Rukun. Apa itu rukun? Rukun yaitu baik, damai, dan tidak bertengkar. Karena mereka saling menghargai perbedaan olahraga yang disukai, jadi mereka rukun, tidak bertengkar ya. Kemudian yang kedua, saling membantu. Apa itu saling membantu? Yaitu kegiatan timbal balik dalam menolong atau membantu. Jika ada yang mengalami kesulitan, maka teman yang bisa harus membantu. Berarti membantu atau menolong itu contoh sila kedua. Selanjutnya kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
Di situ kan dijelaskan, Siti, Lani, dan Dayu, jika ada yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Walaupun mereka mempunyai hobi yang berbeda, jika waktunya bekerja sama, mereka juga siap bekerja sama. Berarti mereka sudah menggambarkan contoh sila kedua, yaitu kerjasama atau tolong menolong antar sesama. Selanjutnya, perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dan makan yang bergizi dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Ternyata selain olahraga dan makan makanan yang bergizi, manusia juga membutuhkan istirahat. Istirahat bukan hanya tidur, melainkan juga rekreasi. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kenapa? Karena dengan rekreasi bersama teman, guru, keluarga, kita semua menjadi lebih santai, lebih rileks. Jadi memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar dan bisa lebih fresh untuk kegiatan esok harinya. Selanjutnya kita akan belajar pengurangan bersusun. Mari kita selesaikan keempat berikut. Yang pertama, 5.478 dikurangi 1.254, maka hasilnya adalah 8 dikurangi 4, 7 dikurangi 5, 2, 4 dikurangi 2, 5 dikurangi 1, 4. Maka hasilnya 4.224. Yang nomor 2, 3.467 dikurangi 2.354. Hasilnya berapa ya? 7 dikurangi 4, 3, 6 dikurangi 5, 1, 4 dikurangi 3, 1, dan 3 dikurangi 2, 1. Maka hasilnya 1113. Selanjutnya yang nomor 3. Ini agak sulit. Kenapa? Karena ada simpan menyimpan. Kan dengan baik ya. 4.249 dikurangi 1.926. Hasilnya 9 dikurangi 6 berapa? 3. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 9, tidak bisa. Kenapa Pak kok tidak bisa? Pasti kamu jawabnya 2 dikurangi 9, ya 7 Pak. Bukan. 2 dikurangi 9 tidak bisa. Misalnya harga bukunya 9.000, tapi uangmu 2.000. Apakah kamu bisa membeli bukunya? Kan tidak bisa. Sama seperti soal ini, 2 dikurangi 9 tidak bisa, maka harus meminjam. 2 kita coret menjadi 12. Satunya dapat dari mana Pak kok menjadi 12? Satunya karena pinjam dari angka yang depannya, yaitu 4. 4-nya dicoret, karena dipinjam 1 maka 4 jadi 3. Kalau sudah begini baru bisa dikurangkan. 12 dikurangi 9, maka hasilnya 3. 3 dikurangi 1, 2. Seperti itu. Maka hasilnya 2.343. Sekarang kita coba lagi ya. Yang nomor 4. 6.287 dikurangi 5.428. Kita kurangi. Seret. 7 dikurangi 8. Bisa tidak? Karena 7 lebih kecil dari 8. Nggak bisa, pinter. Jadi harus meminjam, pinter. Minjam di mana? Minjam angka depannya. 7 dicoret jadi 17. Ya, satunya karena pinjam dari 8. 8-nya dicoret menjadi 7. Karena dikurangi 1 tadi. Dipinjam temen nih, yang belakang. Kalau sudah seperti ini baru bisa dikurangi. 17 dikurangi 8 berapa? 9. Pinter. 7 dikurangi 2, 5. Pinter. Kemudian 2 dikurangi 4, bisa atau tidak? Karena 2 lebih kecil, jadi tidak bisa. Maka harus apa? Meminjam. Pinter. Berarti 2 dicoret menjadi 12, 6 dicoret menjadi 5 karena dikurangi 1 tadi ya, karena dipinjam 2. Maka selanjutnya kita bisa kurangi. 12 dikurangi 4, 8. 5 dikurangi 5, 0. Kalau 0 berada di posisi paling depan, maka
untuk ditulis, maka cukup 3 angka saja dan hasilnya yaitu 859. Selamat mencoba nanti ya di soal yang akan Pak Heri share di grup. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa, atau lebih gampangnya yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, berarti itu adalah perkembangan. Kemudian kerukunan, menghargai perbedaan dan kerjasama adalah contoh sila kedua. Dan yang keempat, pengurangan bersusun pendek dimulai dari angka satuan atau angka paling sedang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.